Kaifa usolli zuhra. Bisa dimulai sekarang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahu yukrimuna bisadadi wa taufiqi wal ikhlas. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya alim. Alhamdulillah kita masih diberi taufik oleh Allah sehingga kita dapat melaksanakan kajian pada sore ini. Kita memohon kepada Allah semoga kita diberi pemahaman yang benar, dapat mengamalkan ilmunya. Amin, Allahumma amin. Sebelum saya mulai, saya mengingatkan pada diri saya sendiri dan seluruh peserta untuk memperbaharui niat, yaitu belajar ilmu agama semata-mata mencari ridho Allah lillahi ta'ala. Kita tawassul dulu. Semoga dimudahkan oleh Allah dan dilancarkan. Ila nabiyina wa sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa ashabihi wa azwajihi ummahatil mu'minin wa sayyidi Abdul Qadir al-Jilani wa sayyidi Ahmadir Rifa'i wa ahli silsilatit tariqatir rifa'iyah wa syekhina al-hafiz al-abdari wa talamidahum radiyallahu anhum al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sampai pada pelajaran ke-9. Saya bacakan dulu Arab dan maknanya. Kaifa usolli zuhra. Bagaimana aku mengerjakan sholat zuhur. Mengajarkan sholat pada anak-anak. Yang pertama yang harus diperhatikan adalah ini ya, bagaimana supaya anak itu bisa membedakan mana yang rukun dan mana yang sunnah. Ini, jadi jangan langsung dicampur antara rukun dan sunnah. Itu yang pertama. Yang kedua, mengajarkan sholat pada anak itu, yang namanya mengajarkan tidak harus dengan praktek. Praktek itu ya sholat beneran. Tidak boleh belajar sholat dengan itu. Berarti kan kayak buat main-main itu tidak boleh. Ini bagus juga jika anak itu disuruh menghafal ini. Karena ini kata-katanya, lafadznya itu, susunannya itu sangat mudah untuk anak-anak. Aqifu mustaqbilal qiblatas syarifata wa aqulu biqalbi
usolli fardhu zuhri. Aku berdiri menghadap kiblat, yakni Ka'bah yang mulia, dan berkata dalam hati, aku melakukan sholat fardhu zuhur. Jadi kalau sholat zuhur ketika ketika niat takbiratul ihram, ketika niat bersama takbiratul ihram itu dalam keadaan sudah berdiri dan menghadap ke kiblat. Sholat fardu ya. Sudah menghadap ke kiblat. Jangan semisal tergesa-gesa ini dadanya belum menghadap kiblat, masih pegang-pegang belum menghadap kiblat sudah takbir. Nah, ini salah. Harus menghadap kiblat. Kiblatnya orang sholat adalah Ka'bah. Menghadap ke Ka'bah ketika sholat karena Ka'bah adalah kiblatnya orang sholat. Bukan karena Allah berada di Ka'bah, ya. Karena Allah ada tanpa tempat. Buktinya kita berdoa juga tangan menengadah ke arah langit karena langit adalah kiblatnya orang doa, bukan karena Allah berada di langit. Nah, kalau Allah ada di langit, semisal berarti sholat terlentang menghadap ke langit. Nyatanya enggak kan? Nyatanya kita sholat menghadap ke Ka'bah karena Ka'bah kiblatnya orang sholat. Kemudian niat usolli fardhu zuhri itu niat itu tempatnya di hati. Adapun melafalkan dengan lisan ini untuk menuntun, hukumnya sunnah. Terkadang kan lupa mau menghadirkan sholat zuhur aja, kadang salah sholat asar seperti itu. Kemudian dibantu dengan melafalkan lisan, tapi jangan lupa menghadirkan dalam hati. Summa arfa'u yadayya qailan Allahu akbar. Kemudian aku mengangkat kedua tanganku sambil mengucapkan Allahu akbar. Nah, ini takbiratul ihram dengan mengangkat kedua tangan. Ini kan jempolan di sini di lubang telinga, tidak gini, nah, tapi sedengan. Jempol searah dengan lubang telinga gini, nah, tidak begini atau tidak gini, biasa. Allah dan hukum mengangkat kedua tangan gini, itu hukumnya sunnah. Ya, sunnah. Yang rukun adalah tadi kita sebutkan rukun fi'linya berdiri. Kemudian rukun selanjutnya adalah niat dalam hati. Berarti rukun qalbi. Serta mengucapkan Allahu Akbar. Nah, ini banyak yang terlupa. Banyak yang terlupa ketika takbir. Itu cuma gini toh. Loh, kamu kok nggak takbir? Loh, aku takbir. Tapi kok nggak keluar suaranya? Ya kan di sini, di hati, di batin. Itu bukan mengucapkan takbir, tapi batin. Itu tidak boleh. Yang di batin, yang di hati itu niat, bukan takbir. Kalau takbir itu rukun qauli, harus keluar suaranya. Allahu Akbar. Sekira telinganya sendiri itu mendengar. Allahu Akbar. Saya ingatkan lagi bahwa mengangkat kedua tangan itu hukumnya sunnah. Berarti seandainya gini, cuman diem, tangannya gini aja. Tapi lisannya mengucapkan Allahu Akbar dan hatinya niat, usolli fardhu zuhri makmuman lillahi ta'ala. Seperti itu, sudah sah. Ketika mengucapkan takbir itu harus benar. Kalau takbirnya salah, maka sholatnya tidak sah. Karena apa? Karena mengucapkan takbir
itu tadi rukun, harus dipenuhi dengan benar, harus dipenuhi dengan benar. Kalau sekedar membaca takbir, tidak memperhatikan bacaannya, ya, ini bahaya. Nanti sholatnya tidak sah. Contohnya gimana? Contohnya yang salah itu begini. Allah. Nah, itu kan dengan memanjangkan hamzahnya itu. Itu tidak benar itu. Hanya harus pendek. Allah lah, lam jalalahnya baru yang panjang. Allah. Nah, anak kecil, anak-anak harus diajarkan dengan benar. Harus sabar mengajarkan anak mengucapkan lafaz jalalah harus dengan benar. Memang butuh kesabaran yang ekstra. Jangan sampai anak mengucapkan Allah. Jangan putus asa, dibenarkan. Kalau anak masih terlalu kecil, masih celat, belum bisa mengucapkan Allah dengan benar, maka orang tua jangan ikut-ikut salah. Ayo Allahu Akbar, kan biasanya gitu. Oh, malah ikut-ikutan salah. Ini tidak benar, ini pendidikan yang keliru. Jangan ikut-ikutan salah. Kita biasakan anak itu melihat dan mendengar sesuatu yang baik, sesuatu yang benar. Allah. Jangan meremehkan anak kecil. Anak kecil masih telat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Naudzubillah. Itu tidak boleh dosa. Ajarkan anak untuk mengucapkan dengan benar. Ya memang butuh kesabaran. Dan orang tua jangan ikut-ikutan. Allahu Akbar. Haknya nggak boleh panjang, nggak boleh Allahu Akbar gitu. Nah, di luar sholat aja haram mengucapkan seperti itu. Semisal azan atau takbir hari raya, meskipun dengan lagu tidak boleh dipanjangkan. Itu ketika takbir hari raya. Azan, apalagi terlebih ketika sholat. Karena akan mengubah makna. Kalau mengubah makna, otomatis sholatnya tidak sah. Semisal gini, kalau contoh yang salah ketika hari raya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lah itu tidak benar, salah. Karena akan merubah makna. Allahu Akbar. Artinya Allah maha besar derajatnya. Maha besar derajatnya. Kedudukannya, bukan bentuknya. Karena Allah bukan benda. Atau biasanya orang sedang jengkel atau sedang meluap-luap rasanya ya itu biasanya saking senengnya atau saking jengkelnya akhirnya dia mengucapkan begini, Allah kok aku dikadani. Nah seperti itu pengennya mau zikir tapi justru malah jatuh pada maksiat. Itu haram. Karena itu zikir, maka harus diucapkan dengan benar. Dalam keadaan apapun, di semua keadaan. Baik dalam keadaan marah, dalam keadaan senang, dalam keadaan panik, dalam keadaan azan, takbir hari raya, terlebih lagi dalam sholat. Karena kalau bacaan takbirnya ketika sholat tidak benar, yang fatal adalah nanti tidak sah salatnya. Ya Allah. Lanjut. Doa al-iftitahi. Kemudian aku membaca doa iftitah. Iftitah itu pembuka. Kemarin sudah saya jelaskan bahwasanya dalam bacaan iftitah
Yang penting ada apanya kemarin itu tasbih, ya, hamdalah, takbir, subhanallah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Tasbih, hamdalah, tahlil, dan takbir. Itu minimalnya itu. Tapi kalau yang warid, yang seperti umumnya. Qura'ul Fatihata. Kemudian aku membaca surah Al-Fatihah. Nah, ini. Fatihah itu kan rukun. Rukun qauli. Berarti harus dikerjakan dengan cara yang benar. Karena ini rukun qauli sebagaimana takbir. Kebanyakan orang itu mengajarkan anak tergesa-gesa. Langsung diajarkan Iqra. Langsung diajarkan juz amma. Langsung diajarkan apalah, banyak kan metode-metode, tidak hanya Iqra, ada qiraat, ada yambu, ada lain sebagainya. Terburu-buru, tidak mengajarkan Fatihah lebih dulu. Padahal hukum belajar Fatihah itu fardu ain. Maka didiklah anak, biasakanlah anak dengan benar sejak dini. Sejak dini. Sebelum belajar yang lain-lain. Sebelum belajar yang lain-lain. Ajarkan anak sejak dini apa? Fatihah dengan benar. Perdengarkan anak bacaan Fatihah yang benar dan fasih. Agar telinga anak itu terbiasa mendengarkan sesuatu yang baik. Seperti itu. Wa syai'an minal Qur'an walau suratan qasiratan sirwan. Dan beberapa ayat Al-Qur'an. Oh ya, sebentar. Apa tadi? Ketika membaca surah Fatihah, karena itu rukun qauli, maka harus keluar suaranya. Jangan begini. Diem aja. Belas nggak ada suaranya. Kok nggak baca surah Fatihah? Nggak keluar suaranya. Nah, ini kalau batin itu namanya tidak membaca. Yang di batin itu rukun qalbi, niat tadi. Adapun Fatihah itu seperti apa? Takbir, rukun qauli, harus diucapkan, harus keluar suaranya, minimal dirinya sendiri itu mendengar. Dan beberapa ayat Al-Quran meskipun surah pendek dengan suara pelan. Dengan suara pelan. Ini ketika sholat zuhur, asar itu kan. Adapun maghrib, isya, maghrib, isya, subuh itu dengan suara keras. Kalau zuhur dan asar suara sir dengan pelan. Yang afdol adalah surah pendek. Yang afdol adalah surah pendek. Lah, untuk mendapatkan fadilah sunnah meskipun satu ayat. Meskipun satu ayat. Yang afdol satu surah, tapi yang meskipun pendek, satu surah meskipun yang pendek, itu yang afdol. Nah, untuk menghindar agar tidak terjatuh pada hukum makruh meskipun satu ayat, agar tidak terjatuh pada hukum makruh. Ini bagi imam atau bagi orang yang sholat sendiri. Tapi kalau bagi makmum tidak disunahkan membaca surah.
Tsumma aqa'u wa aqulu subhana rabbiyal azimi salasa marrat. Kemudian aku rukuk dan mengucapkan subhana rabbiyal azim sebanyak 3 kali. Rukuk. Rukuk itu gini. Apa? Dari berdiri caranya agar sempurna rukuknya adalah dengan meletakkan telapak tangan ke lutut. Itu yang sempurna. Dan ini kepalanya diturunkan. Dalam rukuk, ketika rukuk, jadi melakukan rukuk begini, itu kan rukun. Kemudian ada rukun lagi, yaitu apa? Tumak ninah. Tumak ninah itu apa? Anteng, diam sejenak, kira-kira bacaan subhanallah 1 kali. Minimal itu. Jadi seandainya kok tergesa-gesa, umpamanya sholat apa itu namanya? Sholat Ramadan, apa? Sholat taraweh. Itu bahaya itu kalau tidak dengan ilmu. Nanti nggak ada tumak ninahnya. Tuing. Itu enggak sah itu kalau tidak tumak ninah. Adapun membaca subhana rabbiyal azim itu sunnah. Yang rukun apa tadi? Yang rukun melakukan rukuk dan tumak ninah. Artinya jika tidak membaca tasbih tetap sah, ya. Yang wajib apa tadi? Yang rukun rukuk, melakukan rukuk dan tumak ninah. Nah, sedangkan membaca subhana rabbiyal azim dengan redaksi subhana rabbiyal azim itu adalah yang warid. Yang warid itu maksudnya diajarkan oleh Nabi subhana rabbiyal azim. Boleh dengan redaksi yang lain. Tasbih. Saya jadi ingat kemarin Syekh Bilal Syekh Bilal Halak dari California, Amerika. Kemarin kita ikut ngaji di Semarang. Beliau ngisi daurah di Masjid Semarang sana. Beliau menyampaikan bahwa membaca tasbih dengan redaksi subhanallahi wa bihamdih. Apa? Subhanallahi wa bihamdih. 1 kali, maka oleh Allah ditanamkan pohon kurma di surga. Kalau baca 3 kali berarti nanam 3 pohon di surga. Bayangkan kalau sehari 100 kali. Tapi ya dengan syarat apa tadi? Syaratnya membaca dengan benar. Subhanallahi wa bihamdih. Gitu. Redaksinya itu subhanallahi wa bihamdih. Lam jalalahnya harus panjang dan mengimani maknanya. Maksudnya mengimani maknanya itu apa? Jadi maknanya subhanallah itu maha suci Allah. Maha suci apa? Maha suci dari keserupaan dan butuh pada makhluknya. Jadi disertai dengan keyakinan yang benar, bacaannya benar, bukan subhanallah. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. Lam jalahnya tidak panjang. Wah, itu merusak makna. Maka tidak akan mendapatkan fadilah. Kalau ingin mendapatkan fadilah, ingin corone iki bercocok tanam sekarang di dunia, nah, meskipun nggak punya tanah misal nggak apa-apa, nggak usah berkecil hati, banyak membaca tasbih, nah, nanti panennya di surga. Amin Allahumma. Itu membaca subhanallah panjang, subhanallah wa bihamdi.
boleh ketika rukuk membaca itu subhanallah wa bihamdi, ya boleh, tapi kan yang warid ketika rukuk membaca subhana rabbiyal azim. Tadi saya tanya, jika membaca dengan redaksi subhana rabbiyal azim, apakah fadilahnya sama dengan membaca subhanallah wa bihamdi? Yo, sama-sama mendapatkan pahala. Adapun fadilahnya tidak ada yang tahu. Saya tanya teman-teman, nggak ada yang tahu. Mau tanya sama Syekh Bilal nggak berani. Mau tanya sama Syekh Bilal nggak berani. Dah, berbagi apa oleh-oleh kemarin ngaji sama Syekh Bilal. Lanjut ya. Summa adfa'u minar ruku'i qailan sami'allahu liman hamidah. Kemudian aku mengangkat kepala dari rukuk dengan mengucapkan sami'allahu liman hamidah. Itu hukumnya sunnah dengan mengangkat ini. Bukan gini ya, bukan Allah, bukan gini. Bukan gini atau gini, enggak, tapi gini. Fa'idha tadaltu aku rabbana walakal hamd. Ketika aku i'tidal, aku membaca rabbana walakal hamd. I'tidal itu apa? I'tidal itu kembali. I'tidal itu kembali dari posisi semula. Tadi ketika sholatnya dengan keadaan berdiri, rukuk, lah berarti kembali ke posisi semula, berdiri lagi. Adapun ketika sholatnya dengan cara duduk, nah, karena sakit atau sholat sunnah, nah, maka i'tidalnya apa? Yaitu dalam keadaan duduk. Jadi kembali ke posisi semula. Nah, membaca Rabbana walakal hamd, lagi-lagi itu hukumnya sunnah. Yang rukun apa? Yang rukun ya itu tadi melakukan i'tidal kembali ke posisi semula, itu rukun. Yang kedua adalah tumak ninah. Tumak ninah itu diam sekira bacaan subhanallah. Ini sangat rawan. Banyak sekali orang yang meninggalkan tumak ninah ketika i'tidal, tergesa-gesa dan tidak didasari dengan ilmu. Ustaz langsung sujud. Ya Allah. Sujudu wa aqulu subhana rabbiyal a'la salasa marrat. Kemudian aku bersujud dan mengucapkan subhana rabbiyal a'la 3 kali. Ya. Sujud. Anggota sujud itu ada 7. Sujud itu harus ini, apa namanya, keningnya harus terbuka, baik laki-laki maupun perempuan. Semua kening atau sebagian kening harus menempel pada tempat sujud. Nggak boleh apa namanya, nutup semua ini. Ketika nanti tidak kelihatan keningnya. Atau laki-laki pakai apa? Pakai peci. Gini. Tapi seandainya laki-laki pakai peci ya, pakai peci terus rambutnya mati. Apakah sujudnya jika ada bagian dari kening sedikit menempel pada anggota sujud itu tidak. Jadi tidak tertutup semua gitu loh. Tidak tertutup semua, ada rambut yang masih terus ada celah kening, ada sebagian kening meskipun sedikit menempel pada pada tempat sujud itu sudah. Hati-hati bagi laki-laki yang pakai serban. Jangan sampai sorban yang menjuntai itu menutupi kening. Bagi perempuan yang pakai mukena potongan, jangan sampai mukena potongannya itu menutupi
Ini pamannya ini kena potongan ya, kena potongan umpamanya. Sujud gini menutupi kening, enggak sah ini, enggak sah. Berarti harus banyak ya. Berarti harus ini ke tempat sujud. Umpama depan kita apa kenalnya orang yang ada di depan kita menutupi gimana? Enggak apa-apa, bukan yang bukan sesuatu yang kita bawa. Yang enggak boleh itu yang enggak boleh menutupi kening adalah pakaian yang kita bawa. Adapun pakaian orang lain yang di depannya gitu kan, mukenanya gede banget sampai ini sampai ke tempat sujud kita enggak apa-apa. Kemudian hati-hati juga bagi perempuan. Kalau soal ini, soal kening, soal apa mukena, pakai ikat ya, jangan malas pakai dalaman, pakai ciput agar rambutnya tidak terlihat. Ini banyak musafir yang ini pakai pakai itu loh, yang gini apa pet, kudungnya pet. Akhirnya dari sini kelihatan rambutnya, meskipun tidak maju tapi kan kelihatan di sini pakai pet. Itu nggak sah itu. Sholat nggak pakai ikat, akhirnya apa? Akhirnya rambutnya nginceng di sini. Karu-karuan, angel, nggak sah itu sholatnya ya. Kemudian sujud ini termasuk anggota sujud adalah kedua telapak tangan. Jadi nempel, tidak gini. Nah, anak-anak kecil itu saya sering lihat anak kecil mainan gitu kan, sholat tok mainan, tidak boleh itu. Dan nempelnya cuma gini tok. Kemudian jadi 1, 2, 3, 4, 5 adalah lutut. 6, 7 adalah telapak jari kaki. Telapak jari kaki yang dalam. Minimal 2, kanan 1, kiri 1. Dan itu apa yang dalam ya. Berarti harus dipadal ditekan gitu. Enggak boleh sekedar gini aja. Ini jari kaki. Cuman nempel gini atau bahkan gantung, enggak ditekan gitu. Harus gini, harus apa gini. Anak kecil harus benar-benar diawasi. Maksudnya di sini anak yang sudah mumayyiz ya, yang diajari dengan benar. Melihat orang tua harus tahu bagaimana anak harus memastikan. Ayo dirijinya ditekan, dipadal, secara bahasa Jawanya dipadal. Oke. Jangan cuma sekedar nempel aja. Minimal 2, kanan 1, kiri 1. Kemudian cara cara sujud adalah yang atas, maksudnya kepala itu lebih rendah dari anggota badan yang bawah. Harus lebih rendah dari pantate. Jadi pantate harus gini, enggak boleh ngelemprek, sholatnya ngelemprek, enggak boleh. Jadi harus bokongnya dinaikkan, terus kepala nih, ini kepala begini, bokongnya enggak boleh ngelemprek. Oh, sudah 30 menit lebih. Ini yang duduk 2 kali dan sujud belum. Insya Allah dilanjutkan. Tak apa ya, dilanjutkan pekan depan. Apakah ada pertanyaan? Monggo. Jika tidak ada, akan saya tutup.
pertanyaan yang berkaitan dengan yang tadi sudah saya sampaikan tadi. Sepertinya nggak ada. Ya, Bun. Jika tidak ada pertanyaan, maka kajian ini akan saya tutup. Kita hadiahkan pahala ngaji sore ini untuk guru-guru kita. Semoga yang sudah mendahului mendapatkan ampunan dan ditambahkan nikmat kuburnya. Kita hadiahkan kepada guru-guru kita yang masih sugeng. Semoga Allah senantiasa menjaganya, dipanjangkan usianya, diberi kesehatan yang barokah. Dan untuk orang tua kita, untuk keluarga kita. Nuhallil wa nusalli, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.